Halo Bapak Ibu, apa kabar semua? Berjumpa lagi bersama saya Ricky V. Martono dalam topik diskusi Supply Chain Management sesi ke-6 dengan judul Sharing Ekonomi, Efisiensi Model Bisnis di dalam Supply Chain. Kita akan lihat nih sharing ekonomi itu seperti apa. Ya. Ini ilustrasinya yaitu di sebelah sini ada konsumen ya yang cukup banyak gitu ya. Ada beberapa pihak. Mungkin satu pihak satu orang, ada yang dua orang, misalkan suami istri, atau ada yang bertiga, misalkan sekeluarga atau sekelompok pertemanan ya. Nah mereka ini pengen bepergian gitu, sehingga mencari penyedia jasa kendaraan ya, misalkan taksi online gitu ya. Nah kemudian si penyedia jasa taksi online ini menawarkan jasa dan si konsumen ini di sisi lain bersedia membayar jasa sesuai dengan request yang dia minta ya. Dan kedua pihak ini dipertemukan dalam sebuah platform ya. Platform kalau retail itu ada yang di gadget, kalau antar perusahaan B2B ada software sendiri ya di komputernya masing-masing gitu kira-kira ya. Nah, sehingga konsumen ini bersama-sama menggunakan aset transportasi ya menuju tujuan bersama dan si penyedia jasa juga bersedia menawarkan jasanya dengan kesepakatan harga tertentu ya. Nah, ini yang seperti ini disebut dengan konsep sharing ekonomi ya. Ini adalah sebuah bisnis model baru di mana lebih dari satu penyedia jasa atau perusahaan nih bekerja sama ya dan saling berbagi akses terhadap barang, jasa ataupun aset-aset mereka saling berbagi untuk meningkatkan performa bisnis, meningkatkan efisiensi, utilitas dari pemanfaatan aset ya. Dalam hal ini kendaraan, dalam contoh ini kendaraan, mengurangi biaya dan secara tidak langsung juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan karena ketika ada aset kendaraan tidak digunakan, eh, artinya ada polusi yang berkurang ya. Atau ketika dua atau lebih perusahaan atau konsumen ya menggunakan satu aset gitu, artinya penggunaan atau kebutuhan moda transportasi juga lebih sedikit ya. Bandingkan kalau tanpa sharing ekonomi, masing-masing konsumen memesan taksi sendiri-sendiri, artinya wah butuh banyak taksi sesuai jumlah konsumen kan gitu ya. Tapi dengan bersama-sama menggunakan aset yang sama, maka polusi pun bisa dikurangi. Nah, penyedia jasa dan konsumen dihubungkan oleh sebuah platform ya. Tadi sudah disampaikan kalau di antara perusahaan juga ada ya. Misalkan konsumennya perusahaan, penyedia jasanya perusahaan lain itu dihubungkan dengan sistem informasi atau teknologi informasi lain ya. Misalkan mereka punya software yang saling terhubung gitu. Nah, hmm, di antara konsumen ini ya, ketika mereka menggunakan jasa yang sama, itu tidak eh, ketika satu konsumen gitu ya memanfaatkan taksi online, besoknya atau berikutnya ada order lagi, konsumen yang berikutnya ya order berikutnya, kemudian ada order lagi dan seterusnya. Nah, di antara konsumen-konsumen untuk setiap order ini tidak saling kenal sebenarnya ya. Tapi mereka bisa saling memberi rekomendasi kan. Ya, misalkan oh si ini bagus, itu si itu bagus, supir yang ini ya oke lah gitu ya. Nanti kan seleksi alam akan berbicara sendiri ketika menunjukkan platform mana yang terbaik ya. Dan di antara konsumen dan penyedia jasa juga tidak saling kenal, nggak perlu saling kenal juga ya. Yang penting gue butuh, lo ada, kerjasama, saling menghormati dan beres gitu ya. Konsumen hanya bisa bersandar pada reputasi si platform ya, tapi nggak tahu nih penyedia jasa si taksi online kan nggak kenal juga ya. Dan kalau ada apa-apa gitu masalah keamanan ya itu ya resiko siapa. Nah ini harus diperjelas ya resiko siapa gitu. Tentunya si perusahaan penyedia platform ini sudah harus menyeleksi ya supir taksi online ini ya, kesopanannya, kebersihan dan sebagainya ya. Karena si perusahaan platform juga bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. Nah, di antara konsumen dan penyedia jasa juga bisa saling memberi rekomendasi. Misalkan setelah selesai pemanfaatan jasanya saling memberi rekomendasi ya. Ini bagus, ini sopan dan sebagainya, komunikatif misalnya ya. Nah, di antara perusahaan pun juga sama ya. Misalkan ada dua perusahaan yang consumer goods yang mungkin malah bersaing ya, dia bersaing, mereknya bersaing gitu. Tapi di sisi lain juga mereka
mungkin distribusi produknya tidak memanfaatkan utilitas aset atau truk yang maksimum ya, sehingga atau mereka juga pengen konsentrasi pada bisnisnya consumer goods ya, misalkan pengen konsentrasi pada marketing ya, sehingga kegiatan logistik di outsource gitu kepada penyedia jasa yang lain ya, yang penyedia jasa ini menyediakan moda transportasi untuk mendistribusikan produk-produk setiap perusahaan ini ya, meskipun di antara perusahaan consumer goods yang bersaing pun bisa didistribusikan menggunakan satu penyedia jasa yang sama. Jadi satu moda transportasi isinya produk dari berbagai macam perusahaan yang bersaing. Itu mungkin sekali ya. Nah ini sama, mereka menawarkan jasa dan membayar, dan konsumennya membayar jasa. Si penyedia jasa menawarkan jasa dan mereka terikat dengan kontrak kerjasama. Gitu. Antar konsumen ada kerjasama kesepakatan ya, misalkan saya menggunakan space-nya atau utilisasi mesin 60% waktu, kamu 40%, maka biayanya ya 60-40 ya, proporsional dengan pemanfaatan utilitas. Dan di antara konsumen-konsumen ini pun juga ada kontrak kerjasama dengan penyedia jasa ya, kapan dikirim, bagaimana dikirim, standar-standar kualitas moda transportasi dan supirnya itu seperti apa ya. Nanti proses bongkar muatnya harus disepakati juga supaya barangnya nggak rusak gitu kan. Nah, jadi si penyedia jasa truk ini mengambil produk dari satu perusahaan consumer goods, kemudian dia pergi ke perusahaan consumer goods yang lain sehingga truknya penuh ya. Nah, secara bersama-sama semua barang ini dikirim ke konsumen ya, atau ke retail atau pusat perbelanjaan ya, dan sebagainya. Nah, bedanya sharing ekonomi dengan model bisnis tradisional adalah bahwa kepemilikan aset cenderung dikuasai oleh perusahaan penyedia jasa ya. Kalau di dalam sharing ekonomi nih, dalam model bisnis yang tradisional, kepemilikan aset cenderung dikuasai perusahaan penyedia jasa ya. Gitu. Tapi karena munculnya sharing ekonomi, meskipun kepemilikan asetnya dimiliki oleh penyedia jasa, tapi kesepakatan operasionalnya ya disepakati dengan konsumen-konsumennya ya, dituntut lebih fleksibel ya, lebih fleksibel karena kalau si penyedia jasa tidak bisa memberikan service level terbaik, ya si konsumen akan mencari penyedia jasa yang lain ya. Nah, penyedia jasa ini memang sekarang itu banyak ya, jadi kita juga jangan merasa konsumen butuh kita, enggak, kita saling membutuhkan. Nah, dengan berbagi penggunaan aset, maka utilitas meningkat ya, biaya transportasi ditanggung perusahaan menurun karena bisa berbagi biaya ya, gitu kan. Sehingga si perusahaan consumer goods misalnya ya, yang menggunakan jasa penyedia jasa transportasi itu bisa konsentrasi pada penjualan produk consumer goods ya, misalkan konsentrasi pada marketing ya, atau pada produksi gitu, sehingga kegiatan logistik semua dialihkan ke perusahaan penyedia jasa transportasi. Jadi intinya itu ya, selain utilitas, kemudian efisiensi biaya, dan pada akhirnya juga mengurangi polusi ya. Nah, ini beberapa penelitian mengenai rendahnya tingkat utilitas moda transportasi dulu nih, terutama sebelum sharing ekonomi ini boom ya. Menurut Frost dan Sullivan, 1 dari 4 truk di Amerika dan Eropa berkendara dalam kondisi kosong, jadi nggak bawa muatan. Mungkin pada saat pergi bawa muatan, pada saat pulang enggak ya, karena dia hanya konsentrasi membawa produk perusahaannya sendiri. Tapi ketika ada sharing ekonomi ya dia pergi, dia pulang, dia bisa bawa produk perusahaan manapun gitu kan. 1 dari 4 tuh kosong, sementara yang membawa muatan juga rata-rata hanya 50%. Jadi hanya setengah ya. Tapi dengan sharing ekonomi ya mestinya space-space yang kosong dalam truk bisa diisi dengan produk perusahaan lain ya, kenapa enggak kan? Bersaing pada saat penjualan, pada saat supply chain logistik enggak selalu harus bersaing ya. Kemudian dari penelitian The Chinese Industrial Securities ya, backhaul-nya buruk ya. Sekitar 40% truk berkendara tanpa membawa muatan ya. Pada saat pulangnya ya enggak bawa muatan. Kemudian dari Deloitte University Press tahun 2015 menunjukkan bahwa meningkatnya utilisasi mobil dari proses sharing ekonomi logistik sharing di Amerika ini mampu meningkatkan
mampu mengurangi ya 40% emisi karbon ya. Karena yang tadinya 10 orang pergi menggunakan 10 mobil, sekarang dengan sharing ekonomi 10 orang pergi mungkin hanya butuh 4 atau 5 mobil gitu ya. Begitu juga perusahaan ya, tadinya ada 10 perusahaan butuh 10 truk, sekarang dengan sharing ekonomi, logistik sharing mungkin butuh truknya lebih sedikit gitu ya. Ya, demikian diskusi mengenai sharing ekonomi. Untuk informasi lebih lengkap dapat dibaca di buku Supply Chain 4.0 karangan saya sendiri. Dan sampai jumpa lagi di Supply Chain Management seri 7, Global Supply Chain. Ya, ini merupakan konsep global supply chain yang dampaknya adalah perpindahan barang, manusia, dan virus. Terima kasih.